Coklat, siapa yang gak suka? Dari anak kecil sampai orang dewasa, semua pasti pernah ngerasain manisnya coklat kan? Tapi kamu tahu nggak kalau coklat dulunya bukan cuma cemilan, tapi juga dianggap sebagai makanan para dewa. Ratusan tahun yang lalu, suku Maya dan Aztec di Meksiko menggunakan coklat sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka. Bukan coklat batangan kayak yang kita makan sekarang, tapi minuman pahit yang dibuat dari biji kakao. Mereka percaya coklat ini punya kekuatan spiritual yang bisa bikin mereka lebih dekat dengan para dewa. Sampai suatu hari ketika para penjelajah Spanyol datang dan menemukan kakao, coklat mulai berubah jadi minuman manis yang kita kenal sekarang. Dan dari sanalah coklat menyebar ke seluruh dunia, jadi salah satu makanan favorit di setiap negara. Tapi gimana sih perjalanan coklat dari ritual kuno jadi makanan global yang nggak bisa kita lepasin? Yuk kita telusuri lebih dalam tentang asal-usul coklat yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jadi, gimana sih kakao bisa menyebar dari hutan Amerika Tengah hingga jadi coklat susu yang kita makan hari ini? Saat orang Eropa pertama kali mencoba coklat, rasanya jauh dari kata manis, lebih mirip minuman pahit dan kental. Tapi mereka cepat menyadari potensi dari minuman ini. Orang Spanyol mulai menambahkan gula ke dalamnya, membuat coklat jadi lebih enak dan diterima di kalangan bangsawan Eropa. Bahkan di abad ke-16, minuman coklat ini sempat jadi tren di kalangan kerajaan. Seiring waktu, revolusi industri membuat produksi coklat lebih mudah dan murah. Disinilah coklat mulai berubah bentuk, dari sekedar minuman eksklusif jadi camilan yang bisa dinikmati banyak orang. Dari Eropa, coklat akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Tapi di balik semua kelezatan coklat, ada sejarah panjang tentang kolonialisme, perbudakan, dan eksploitasi. Hingga sekarang, industri coklat masih menghadapi banyak tantangan, terutama soal keadilan bagi petani kakao. Ternyata ada banyak banget cerita di balik cemilan yang biasa kita makan ini. Dari ritual spiritual hingga produk industri modern, coklat benar-benar punya sejarah yang kompleks dan menarik. Lalu, gimana sekarang? Apa coklat yang kita makan benar-benar berasal dari biji kakao terbaik? Atau justru ada cerita lain di balik setiap gigitan coklat yang kita makan? Saat ini, banyak coklat yang kita temui di supermarket adalah hasil dari produksi massal. Produsen besar seringkali memprioritaskan kuantitas daripada kualitas, dan disinilah masalah mulai muncul. Banyak petani kakao di Afrika Barat yang merupakan penghasil kakao terbesar di dunia masih hidup di garis kemiskinan. Bahkan, isu perbudakan anak di perkebunan kakao masih menjadi perdebatan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Makanya, sekarang muncul tren pintu bar di mana produsen kecil mulai kembali ke akarnya. Mereka mengolah coklat langsung dari biji kakao hingga jadi produk dengan proses yang lebih transparan dan etis. Coklat yang mereka hasilkan seringkali punya rasa yang lebih otentik, mencerminkan karakter asli dari biji kakao yang digunakan. Tapi sayangnya, coklat jenis ini biasanya lebih mahal karena prosesnya yang lebih rumit dan melibatkan tenaga kerja yang dibayar dengan layak. Ini jadi dilema buat kita, para penikmat coklat. Haruskah kita memilih coklat murah dan massal atau beralih ke coklat yang lebih etis, meskipun lebih mahal? Disinilah kita sebagai konsumen punya peran penting. Pilihan kita bisa membantu mendukung industri coklat yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi, setiap kali kamu menikmati sebatang coklat, mungkin ini saatnya untuk berpikir sejenak. Cerita apa yang ada di balik rasa manis itu?